Assalamualaikum. Tuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang. Ya, Ibu. Yang Bu. Kenalkan, saya Ratu Teknik Mesin di FT UNJ. Ya, udah kenalkan. Saya tapi mau kenalan juga ini teman-teman dari SMK Negeri 1 Cinangka itu dari prodinya teknik mesin juga sama atau lain? Betul Ibu, kita ada teknik pemesinan dan teknik mekanik industri Bu untuk mesinnya. Pemesinan dan mekanik industri. Terus peserta semua produktif, ada apa guru produktif atau ada guru matematika, guru-guru lain? Guru umum Bu, semuanya Bu. Kita bagi dua. Umum, yang ya. Apa maksudnya beragam? Kebetulan di kita guru ada 41 Bu. Ini kita bagi dua room, 21 dan 20 gitu. Ya. Ini umum. Ini umum Bu, campur. Produktif gitu ya. Produktif sama normatif Bu. Ya, apa produktif sama normatif ada ya, lengkap. Oke. Ini nanti saya share aja biar dijadikan untuk memeriksa apakah problem yang kita ajukan ke siswa untuk dari membuat proyek. Jadi kalau proyek kan kalau kita pakai model ADDI ya, A-nya pertama kan itu need analisis ya, analisis kebutuhan. Nah, pertanyaannya analisis kebutuhan di problem ada masalahnya apa, kita tanyakan apa, kita buat permasalahan. Nah, tapi permasalahan itu kita nilai dulu sebelum diajukan ke siswa, yaitu ini dengan kan kita lagi pelajaran tentang misalnya membubut, udah membubut rata, udah mau membubut ulir, apakah kita berikan misalnya tugas membuat benda kerja yang ada ulirnya, tapi ternyata belum kita ajarkan membuat itu ya apa, nah gitu ya, kita mengoreksi udah sampai sini, udah belum kita ajar apa kontennya sesuai dengan materi, terus bahan ajarnya terus apa sesuai dengan perkembangan, dengan pengalaman tadi, apakah sudah diajarkan, apakah sudah waktunya. Nah, ya ini berbasis kurikulum ya tadi, kalau kurikulum di apa RPP ya, RPP-nya yang lebih kecil dari kurikulum di kita yang kita pegang RPP ya, silabus terus RPP. Nah, terus strateginya apa, sekolah enggak strateginya, jadi gini. Nah, mengajar gaya sebenarnya gaya belajar siswanya variasi ya, dominan, tidak ada yang apa visual saja, nggak ada yang hanya kinestetik aja, nggak ada, semua sebenarnya gabungan, cuman dominasi mana. Tapi biasanya banyak ya kinestetik ya, banyak yang psikomotor. Tapi sebenarnya teknik itu juga harus bisa baca gambar ya. Baca gambar itu kan berarti harusnya visual juga tinggi ya. Intelijensi visualnya juga. Ibu contohkan nih ada permasalahan, Ibu. Coba kita bahas, karena ini lagi problem listening, sekalian aja problem pembelajaran ya. Tapi sebelumnya nih terstruktur apa tidak. Nah, memilih aktivitas ada motivasinya enggak? Ya, membuat motivasi enggak? Pertanyaannya fokus enggak? Strategi dibuat apa? Ini hanya untuk membuat nah, yang kedua sama enggak? Udah ya.
yang ini tentang evaluasi. Nah, nanti setelah itu, setelah kita kasih tugas, siswanya mengevaluasi. Saya menyumbangkan ide enggak nih? Permasalahan enggak? Menemukan masalah pembelajaran enggak? Menggunakan sumber enggak? Bantu memikirkan masalah enggak? Nyumbang informasi enggak? Nah, gitu ya. Jadi pada need analysis. Evaluasinya jadi siswa yang evaluasi dan guru. Jadi ada namanya apa ya namanya dialog antara guru. Nah, gurunya gimana nih? Nah, keterlibatan siswa dalam proses observasi kan? Observasi misalnya ada nggak siswa yang menonjol kerja gitu, siswa yang nah sekarang Ibu share yang lain, tunggu. Ada WhatsApp ini gambar. Dulu. Nah ini gambar. Coba share. Kelihatan nggak gambar benda kerja? Kelihatan, Bu. Gambar ini, oke. Sekarang pertanyaan Ibu misalnya ini. Ini jobnya kita analisis coba. Apakah pertanyaannya apa nih? Kalau sebelum kita suruh kerja project nih kan, kita buat sebelumnya problemnya, problem based learning. Jadi sebenarnya tadi problem based learning itu bagian dari project. Pada waktu menganalisis ya, oke. Kita mau siswanya diminta menganalisis, membuat project ini, tapi terus kita suruh dia kerjaannya yang bisa dikerjakan. Pertanyaannya apa? Cara bertanyanya gimana? Teknik pertanyaannya apa? Pertanyaannya coba boleh ditulis di chat, boleh ditulis di chat. Permasalahan yang ditanyakan. Boleh di chat. Bapak dan Ibu Bapak buatkan chat pertanyaan-pertanyaan siswa mengerjakan ini sebelumnya. Need analisis ya, need analisisnya boleh. Boleh juga cara kerjanya. Saya lihat di chat ya.
Berapa ukuran bahan yang dibutuhkan? Ya, boleh. Jenis pahat dan tool lain yang dibutuhkan apa saja? Ya, boleh. Alat apa saja yang diperlukan dikerjakan di mesin apa? Nah. Terus apalagi? Pengerjaan berapa lama? Nah, ini kita mengajak, jadi net analisis di sini kita mengajak dia berpikir, ya, mengajak siswa berpikir. Coba, gimana caranya? Memotivasi boleh, mengajak dia, misalnya startnya dari mana, bisa ya kan? Nah, bisa apa lagi? Tadi benar yang ukuran bahan, ya. Bahan, ya bisa. Alatnya apa tadi? Mesinnya apa? Mesin apa? Kan gitu ya. Putaran mesin yang digunakan berapa RPM? Ya, bisa. Pahatnya apa? Pakai pahat apa? Gitu ya. Ya, jenis pahatnya. Nah, sebenarnya ada yang diperlukan, yaitu untuk bisa berpikir analisis. Nah, ini baru what kan, saya lihat, saya apa, berapa, jadi masih what. Yang pertanyaan hot. Yang hot kan suka kan? Hot suka, Bu. High order thinking, gimana? Untuk mencapai tingkat kehalusan sekian atau gitu ya, perlu kecepatan berapa, diameter, ya kan? Terus Anda lakukan kalau ketika nanti Anda membuat ukurannya terlalu besar, kan gitu. Bagaimana mengorek? Terus apalagi? Anda posisi dari depan, counter clockwise, clockwise, kan bisa. Analisis yang lainnya apalagi? Tadi titik, apa namanya? Ketebalan pemakanan. Apa hubungannya ketebalan pemakanan dengan kecepatan putaran, dengan tadi RPM, ada kecepatan. Itu bisa, jadi boleh main di situ, main yang bisa divariasikan. Kalau itu sebenarnya ya nggak bisa divariasiin, ukuran udah segitu. Jadi yang ditanya, nah oke, kata kunci analisis untuk problem. Ya, untuk problem pertanyaannya bukan apa, berapa, tapi analisis tuh why, how, ya, boleh. Jadi misalnya gini tadi, coba siapa yang tulisan tadi yang analisis untuk perbandingan kecepatan dengan ketebalan pemakanan, kecepatan dengan putaran, kehalusan, terus tebalnya total, boleh juga. Ada lagi apa?
ketajaman pahat, terus perbedaan bahannya pahat ya, HSS dengan bahan berbeda, benda kerjanya yang akan dikerjakan, kekerasan pahat dengan bahannya, gitu. Jadi bisa milih pahat nggak, gitu kan? Yang dari bahan apa, benda kerjanya apa, kan gitu. Coba, ada pertanyaannya mana chatnya? Pertanyaan analisis, ya. Untuk membuat produk tersebut, uraikan tahap persiapan proses pengerjaan dan pengukuran hasil produk. Ya, bisa. Ada lagi? Yang kecepatan, coba pertanyaan tentang kecepatan. Pertanyaan tentang ketebalan pemakanan. Bisa divariasikan. Jadi untuk tujuan motivasi, oh gitu ya. Oh bisa tuh diubah-ubah gitu. Jika menggunakan mesin CNC, buatlah G-code-nya sampai tahap akhir, ya. Nah, G-code-nya sampai tahap akhir, boleh nggak bertahap? Nah, sebenarnya harusnya mintanya jangan langsung sampai tahap akhir, bertahap step by step. Untuk membuat benda kerja, misalnya kita bagi yang ini, misalnya setengah per gitu ya. Atau bisa untuk membubut rata, untuk membuat alur, untuk membuat radio, gimana kan gitu. Ya, tahap roughing, countering, dan finishing. Ya, nah itu bisa untuk efisiensi. Apakah kecepatannya bisa dibeda-bedakan ketika roughing dan ketika finishing, kan gitu ya kan? Apakah atau pertanyaannya dibuat ketika roughing, countering, dan finishing, apakah kecepatannya bisa sama, kan gitu ya? Gitu ya, benar. Terus boleh berbeda, gitu. Jadi yang membuat dia berpikir. Ya, besar pemakanan pada tiap-tiap proses. Apakah sama besarnya pemakanan ketika proses gitu, boleh juga ya. Dan ketika membuat alur, ketika ya kan. Apa namanya, kreatif, ya. Terus misalnya nih, saya kecepatan dulu. Ketika ada yang mengerjakan semua selesai, tapi ukurannya berantakan atau tidak, bentuknya juga nggak sesuai, ya. Tapi selesai nih semua ada pelatihan untuk membuat tirus, ada pelatihan membuat radius dia kerjakan, pelatihan membuat alur dia kerjakan, gitu ya. Ini nggak benar. Terus satu lagi, ada yang mengerjakan nggak selesai, tapi yang nggak selesai itu ukurannya tepat. Anda Bapak menilai? Misalnya dari nilai 0 sampai misalnya ada 2 tahap pada finishing belum dilakukan oleh 1 orang. Terus tapi ukurannya nggak ketika kita periksa ukurannya nggak tepat. Nilainya bagusan yang mana? Coba.
Misalnya yang pertama yang selesai tapi ukurannya nggak tepat B, nilainya berapa? Kalau mungkin dibuat rubrik Bu ya. Mohon izin, mungkin iya, dibuat semacam rubrik untuk rubrik waktu penilaian misalnya, kan ini nilainya bagusan yang mana ya? Yang satu selesai tapi hasilnya jelek. Yang satu nggak selesai tapi yang nggak selesai itu ketika kita tepat gitu ya, diameternya tepat, panjangnya tepat, tapi belum selesai gitu. Ada yang cat, Bapak cat, silakan. A berapa, B berapa nilainya? Mau melihat cara berpikirnya, mindsetnya kita sebagai guru sama nggak? Produk yang dinilai, yang dilakukan oleh siswa. Boleh. Bagusannya selesai kurang 2 pekerjaan, nggak selesai. Tapi yang udah selesaikan bagus. Terus satu lagi, selesai semua lengkap, kelengkapannya yang dia kerjakan lengkap, tapi nggak tepat ukurannya, banyak yang ada 2 poin lah yang salah. Sama lah poinnya 2 yang salah. Yang salah kalau ini 2 yang belum selesai. Benar ya, yang jawab ini udah ada yang chat. Kalau menurut saya sama ya, dari Palana. Oh ya Palana. Saya pribadi katanya bagusan yang belum selesai tapi tepat ya ukurannya. Sesuai kriteria ukurannya daripada yang selesai tapi salah ukurannya. Sehingga kalau misalnya benda pesanan orang itu di-reject, ya kan? Di-reject, yang habis apa? Yang udah hilang? Waktu, bahan, ini apa namanya? Listrik, apa energi hilang ya kan? Nah, kalau yang belum selesai, apa ya yang bisa diteruskan kan? Lanjutkan. Lanjutkan, selesai. Atau sampai situ potong, terus digabung sama yang benda baru, bisa ya digabung campur. Atau memang kita ambil space, ternyata udah kita lihat produknya itu, berarti kita ambil nanti spesialisnya kalau kita sebagai pengusaha gitu ya, sebagai usaha, kita di bagian yang itu aja. Jadi kita ngesup kayak gitu ya. Jadi kalau keahlian di pekerja-pekerja kita misalnya cuman habis itu, kalau misalnya kita biasa produksi kita yang itu udah yang kita kuatin itu kan gitu. Yang itu kita ngesup apa dari sup yang lain, gitu. Atau siswa ini kita buat spesialis untuk bisa gabungkan komponen-komponennya. Atau kita tahu jadi siswa itu yang udah selesai kan sampai di yang belum, berarti ketahuan radiusnya dia belum bisa kan gitu. Ya, radiusnya belum bisa. Kalau yang cerobohnya banyak gitu ya. Kita mesti buat kalau yang ceroboh yang salah itu kita deep lagi, kita buat lagi pelatihan yang selanjutnya apa namanya karakter. Jadi tidak boleh karakter ceroboh. Kalau di industri kan harus zero
error ya, nggak ada kesalahan. Mindset kita di situ nanti kita samakan. Nah, waktu tentunya menjadi ukuran nggak? Nah, biasanya ada di ini apa, di penilaian, ketika nilai kinerja hasil kerjaan siswa ya, terakhirnya ada waktu ya, dikasih waktu biasanya ya. Ada. Betul. Iya. Sebenarnya perlu nggak sih? Nah, Anda kan tahu yang kita main bola kan ada tambah waktu. Nah, terakhir sampai 3 kali tambah waktu baru tos-tosan, baru penalti gitu ya. Jadi ada dikasih kesempatan tambah waktu gitu ya. Nah, selama dari belajar, terus berarti apa yang kita mesti tambah di kecepatannya? Kelirunya di mana kecepatannya, kan gitu. Melatih tingkat kecepatannya daripada melatih tadi kekeliruannya, lebih susah. Oke. Berarti tadi yang masih belum banyak jawabannya yang permasalahan ya. Jadi permasalahan itu pertanyaannya pertanyaan hot. Yang membuat siswa berpikir, ini incremental apa absolut? Nah, lebih baik pakai ukuran incremental apa lebih baik pakai ukuran absolut? Sebenarnya coba misalnya saya tanyakan, misal ini ada yang incremental, ada yang absolut ukurannya, ya. Iya, Bu. Pak Dian bantu Pak Dian. Pak Dian nih, Bu, guru mesin. Apa yang jadi kalau dilihat dari ada yang absolut, ada yang incremental, apa pilihannya? Kenapa memilih? Nah, bisa ya ditanyakan ke siswanya. Kenapa memilih, cara mengukurnya kenapa yang gini? Lebih baik mengukurnya incremental apa absolut? Kalau ukurannya incremental ini, berarti arah kerjanya gimana? Jadi ketika kita mengukur ini nih, misalnya mau yang diameter 24 ini yang paling ujung, itu bisa rata lurus ya, rata terus berapa kali? Iya, Bu. Ya, itu kan berarti nggak usah ini pakai yang angka di incremental 8. Yang ukuran kilometer 8 ini nggak perlu dong. Iya. Kita nggak pernah menggunakan. Kita kan dari sini langsung sampai sini kan. Iya, bisa dihitung sendiri, Bu. Nggak usah ada tulisan angka 8 ini ya, nggak perlu kok. Terus sampai sini kan sebenarnya masih absolut nih, nggak perlu incremental. Mulai incremental di mana? Jadi efisien kerja. Jadi tapi memang benar dulu. Jadi udah benar dulu semua. Ketika kita lihat siswa kita semua benar. Pertanyaan selanjutnya yang di problemnya, pertanyaan problemnya itu mana yang lebih efisien? Ya. Kita sudah benar. Efisiensi. Yuk kita efisiensi yuk. Hasil kerjanya seperti ini, Anda semua udah benar nih. Yuk kita efisiensi. Mana kerjanya? Kan gitu.
Jadi supaya apa? Bukan pekerja aja nanti ketika kerja di luar, kerja jadi pekerja itu naik levelnya gitu ya. Bukan apa namanya? Bukan di level operator saja, ya kan? Bisa naik ke level. Karena operator nanti akan digantikan oleh robot. Bagian operator yang sekarang kita didik tuh lulusan SMK bisa membubut. Jadi seolah-olah kita tersingkirkan. Lulusan kita nggak bisa diterima karena udah digantikan oleh robot. Ada yang robot nggak bisa tadi berpikir, ya kan? Berpikir tadi jadi kita tugasnya nanti membantu robot, ya kan? Robot bagian yang tugas, nah kita tugas mikir. Jadi desain, terus meningkatkan efisiensi, berpikir sama tadi, ini alat-alat kita udah tua, ada ini, berarti tadi potong bahan, berarti kita terima pekerjaannya alat yang cuma bisa sampai, kalau untuk radius tidak pernah bisa tepat, misalnya waktu si pahatnya buat radius kan gitu ya kan, ketika diukur ternyata banyak tadi gitu. Jadi pekerjaan yang kita ambil yang tidak ada radiusnya kan gitu bisa. Jadi atau nanti siswa jadi pengusaha itu bisa. Jadi selain pekerja naik bukan di bagian operator, menganalisis ya, atau analisis konsumen atau produk atau evaluasi buat itu. Ada juga sebagai wirausaha ya, wirausahanya membuat produk-produk. Menilai produk kita. Jadi tugasnya problem based learning itu mengajak dia berpikir. Hot Piani. Berpikir tentang cara mengerjakannya. Untuk sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, biar saya ada punya problem lagi yang bisa saya kasih. Misalnya nih, gambar ini kita kasih warna. Warna itu yang bagaimana? Nah, saya mau tanya. Mau menunjukkan ini penting gitu. Yang dikasih warna yang ini konturnya apa dimension? Sepertinya perlu dua-duanya Bu, konturnya sama dimensinya berapa, perlu ada pembeda ya. Ya, buat dua warna yang berbeda ya. Berbeda, biasanya ini Ibu saya salah ngambil gambar. Harusnya yang dimension warna apa? Kuning. Kuning bisa ya. Yang kontur gambar apa? Warna. Kontur biasanya putih Bu, cuman tergantung layarnya juga sih Bu. Kalau layarnya hitam, gambarnya konturnya putih. Hitam, saya gambarnya putih. Ini yang aslinya. Terus titik-titik, terus pahat. Nah, sebenarnya kita kasih warna memang untuk membedakan, ada untuk focus of interest. Apa?
Focus of interest, ya. Ya. Ketika kita tadi mau ketika mau ngasih project, ada focus of interest dulu. Jadi pertanyaannya bisa mengarah ke situ. Tapi aneh, saya udah kasih fokus, udah saya kasih pertanyaan, pertanyaannya jelas, tapi jawaban siswanya nggak sesuai itu. Itu kenapa ya? Tuh saya punya gambar mana ya? Bisa nggak ya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, nggak usah itu deh. Sambil menunggu, silakan ada yang mau ditanyakan tentang kesalahan tadi ya. Dan mungkin ada permasalahan di sekolah, bisa kita maksudnya urun rembuk gitu ya. Apa yang bisa kita selesaikan dengan kondisi siswa. Kondisi siswanya gimana? Siswanya aktif nggak? Ininya gimana? Untuk siswa relatif aktif, Bu, karena memang kita sudah hampir 2 tahun daring, jadi sudah merindukan tatap muka, Bu. Kebetulan di sini baru 2 minggu, Bu. Sedang merindukan tatap muka. Iya. Udah 2 minggu. Ya, kita tatap muka terbatas, Bu. Kita bagi 2 sesi pagi dan siang gitu. Oh gitu. Tapi jadi capek ya gurunya ya? Iya, betul. Satu kelas jadi 2 kali ngajar. Iya, betul. Satu kelas 2 kali ngajar. Nambah dong. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau disampaikan, silakan. Ketika ngajar praktek, ya ketika ngajar praktek problemnya silakan kita sama-sama. Kayak saya tapi mau saya share gimana? Jadi saya ngajar di apa namanya, di Google, di GCR. Terus udah saya kasih gambar, udah saya kasih tadi warna-warni. Saya tanya apa di 2 gambar tersebut. Itu saya buat sama persis, cuman beda warna aja, nggak kejawab. Pikir akan jawab semudah itu katanya. Nggak pikir kalau cuman apa? Jadi dia jawabnya bedanya macam-macam, seluas-luasnya, tapi sebenarnya kan cuma nanya yang dilihat itu ya, gambarnya beda warna apa enggak gitu. Tapi nggak terjawab, itu kenapa ya? Coba, harusnya pertanyaannya seperti apa? Jadi saya mau buka kelas yang mana yang saya ngajar teknik tenaga listrik. Nah, harusnya kan tadi bertanyanya mungkin pertanyaan analisis. Mau ditanya yang terlalu mudah, ya,
terlalu mudah, itu malah siswanya bingung jawabnya. Muter-muter, karena biasa nanya analisis. Analisis malah ditanya mudah-mudah ya. Jadi kebalik. Ini nih, udah buka, kelihatan nggak ya? Caranya. Kamu ditanya, kamu ayam apa ikan? Bagaimana? Meeting yang satu kan nanya saya begitu, saya biarin aja. Bapak ayam apa ikan? Itu. Nah, udah terbuka nih, tinggal share-nya ya. Halaman 2 halaman 27. Nah. Terus share-nya gimana ya, share? Share-nya. Udah kelihatan belum? Share-nya gambar listrik. Ini gambar. Pertanyaannya harusnya gimana supaya orang masuk menjawab? Kalau untuk dua perbedaan ini, coba silakan boleh di chat. Apa yang harus, cara bertanyanya gimana? Kalau ibu kan tanyanya, kalau saya tanyanya gitu. Apa perbedaan dari kedua gambar ini? Terus tidak ada yang menjawab beda warna. Oh, soalnya mungkin dia lebih ini kali Bu. Dia ngehnya itu yang di sini Bu, yang di T sama F-nya ini, periode sama frekuensinya ini barangkali ya. Ketimbang melihat gelombangnya begitu. Ya beda warna listrik, satu arus tegangan. Terus saya tanya, jadi sebenarnya guru itu merancang pertanyaan-pertanyaannya yang menggugah supaya dia bisa berpikir. Pertanyaannya yang membuat termotivasi, yang membuat berpikir lebih luas lagi gitu ya. Tapi juga tadi kan ada kinestetik, visual, kecerdasan visual berarti masih kurang juga ya, perlu dilatih. Teknik itu kecerdasan visualnya tinggi ya. Kalau saya tanya nih, benda gambar ini dua atau tidak tingginya? Tinggi gelombangnya ya. Sama Bu. Tingginya. Sama ya kan? Ada nggak yang listrik nih? Apakah arus sama? Ada Bu, Pak Janjuma Bu. Oh Pak Janjuma, coba Ibu tanya sekarang. Ini sebenarnya teknik bertanya sih yang jadi masalah.
maksudnya ini hubungan dengan problem based learning adalah teknik bertanya. Kalau guru kan suka nanya, siapa yang nggak ngerti, kan gitu ya. Orang nggak ada yang jawab ya. Kalau ketika Bapak tanya, udah ngerti belum? Ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau gitu ya? Pertanyaan gimana? Coba pertanyaan, kita tahu kalau dia memahami perbedaan arus dan tegangan. Silakan sumbang saran aja. Kita brainstorming pengalaman-pengalaman kita dan nanti menajamkan untuk bertanya. Problem based learning kita arahkan teknik bertanya lah. Teknik bertanya yang membangkitkan motivasi, teknik bertanya yang membangkitkan berpikir. Coba silakan. Pertanyaan tentang arus dan tegangan. Kalau tanya kemarin kan gitu. Ini gambarnya arus dan tegangan sama. Apakah benar besar arus dan tegangan? Jawabannya apa? Kalau gitu salah dong, ini buku ini gitu loh. Ma, arus dan tegangan beda, Bu. Salah dong buku ini. Sama nggak Pak Jumat? Iya, Mbak. Ya berpikir analisis aja, diajak ngajak. Jadi gitu, siswanya diajak berpikir analisis. Nanti baru kita rangkai gitu. Kan gitu. Ada yang listrik? Coba ada, siapa Bu, yang? ada. Ya silakan coba. Saya tanya gitu. Dari gambar ini listrik, arus dan tegangan sama. Apakah benar arus dan tegangan itu sama? Enggak, Bu, salah. Oh gitu buku ini salah. Beda. Beda. Iya. Besarnya, Bu, ya? Bingung sih. Kelihatan nggak gambarnya? Terus jadi saya kurang terlalu dengar. Ya? Ya. Yang orang mesin juga bisa dong. Orang kan udah pernah belajar fisika 1, fisika 2, udah teknik listrik. Betul, Bu. Apalagi nanti kita kan arahnya kalau saya juga mau mengarahkan orang mesin juga kan memang mekanik ya. Tapi robot, mekatronik ya, belajar listrik harus tahu juga dong. Ya. Udah jadi orang mesin juga listrik. Karena mesin listrik kan sekarang nggak ada mesin yang nggak pakai listrik. Mana? Ya cuman dongkrak doang ya nggak dongkrak. Ya, yang nggak pakai listrik apa? Palu, paku, kikir. Gerinda ya, kalau kikir sama pakai gerinda. Silakan. Ya, benar sama arus dan tegangan. Ketika R-nya sama ya, R-nya 1 ohm. Kalau R-nya 1 ohm memang cuma peluang 1 ohm itu cuma sebentar, sedikit ya, cuma 1 on R sama dengan 1 aja yang sama kan? Hanya ketika R sama dengan 1 sama. Ketika R tidak sama dengan 1, harusnya gambarnya berbeda. Tapi gambar ini nggak salah, cuman dia tidak menyebutkan bahwa R sama dengan 1. Jadi ini gambar ini I sama dengan V benar.
sama bisa R sama dengan 1. Itu benar, ya kan? Ketika R tidak sama dengan 1, harusnya tingginya I, gelombang untuk I, itu lebih kecil dari R. Ya enggak? Lebih kecil dari V. Ya, V besar, lebih panjang. Misalnya V kan 220. I-nya berapa? Kecil aja kan, ada yang cuma 5 ampere, 10 ampere ya kan? Sebenarnya kecil banget I-nya, berbeda dengan tegangan. Ya enggak? Apalagi arus lemah, elektronika, miliampere, mikroampere. Jadi harusnya gambar I dan V itu berbeda, yaitu I lebih kecil dari V. Ya, paling banyak, paling logis, paling sering terjadi I lebih kecil dari V. Yang ya pasti pernah I sama dengan 1 ada suatu hari, yaitu ketika R sama dengan 1. Jadi buku ini nggak salah-salah amat, ya kan? Sangat jarang terjadi R sama dengan 1 ya. Kalau kabel listrik yang R sama dengan 1 ohm itu 1 meter. Listrik ya, R-nya kalau diukur 1 ohm itu kabel listrik, kabel rumah ya. Ya, oke. Jadi gambar ini benar ketika R sama dengan 1. Salah pada umumnya I lebih kecil dari R. Kecil dari tegangan. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijadikan analisis berpikir. Jadi berpikir analisis. Bangkitkan siswa pikir analisis supaya ketika bekerja nanti tidak tergeserkan oleh robot. Atau supaya ya bisa jadi pengusaha, bukan hanya pekerja. Oh iya, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi tentang ini? Mungkin saya share ininya, hasil. Ini ya, ini udah. Nih, jawabannya mahasiswa saya juga mungkin salah bertanyanya kan. Siswa saya tuh hasilnya. Kelihatan nggak? Tuh, untuk gelombang atas, jawaban itu keliru apa gitu. Jawabannya tuh nggak ada yang benar. Oh ini bertanya, I sama dengan V apakah benar? Jawabannya salah ya, sinusoide. Sehingga jadi teknik bertanya mungkin yang keliru. Harusnya nanya seperti apa? Jadi bisa juga tadi permasalahan kita tadi saya ikut di kelasnya Pak Riyadi ya, di kelas Jumat, satu kelas lainnya itu tentang kinerja, penilaian kinerja, penilaian kompetensi. Ada salah satu
penilaiannya adalah self evaluasi diri. Nah, kita sebagai guru kayak tadi saya mengevaluasi diri, kok nggak ada yang bisa menjawab ya pertanyaan ini kan gitu. Jadi jadi yang Bapak harus siapkan membuat pertanyaan. Jadi ya tugasnya teknik pertanyaan yang untuk diri kita nanti ya, teknik bertanyanya, membuat pertanyaannya, membuat persoalannya, apakah sudah berpikir hot satu ya, udah benar belum. Ketika udah selesai ngajar, mengintrospeksi diri, apa yang namanya refleksi. Katanya udah nggak ada penelitian tindakan kelas ya, ada yang namanya refleksi, benar nggak? refleksi merefleksikan diri. Jadi penelitian tindakan kelas ya yang untuk naik pangkat apa gitu kan sekarang katanya diganti dengan reflektif untuk evaluasi diri guru supaya mengajar lebih baik. Sebenarnya yang perlu kalau yang sekarang nih materi P2M saya ini sekarang pembelajaran problem-based learning itu refleksi untuk teknik bertanya, untuk pertanyaan-pertanyaan permasalahan, analisis yang gimana ya supaya membangkitkan siswa berpikir, memotivasi dan mengarahkan dia bekerja. Membuat pekerjaan, coba buat program kode G dari awal sampai akhir. Nah, step by step. Sekian, jangan sampai awal sama akhir. Kenapa? Nah, gantung sih sebenarnya tingkatan berpikirnya mahasiswa mungkin bisa. Masih belum dewasa, boleh kita ambil step by step. 15 menit kita tanya yang pertama. 15 menit kedua udah jadi belum? Yang kedua buat untuk yang ini yang kedua 15 menit kedua buat yang ketiga. Terus boleh nggak sih membuat suatu benda itu kreatif? SOP-nya gimana? Coba membuat SOP, siapa yang bisa membuat SOP misalnya? Membuat SOP kreatif pembelajaran. Apakah boleh kreatif di teknik? Apakah membuat benda Boleh, Bu. Sangat boleh. Iya, boleh ya. Karena tadi kebenaran itu kan bisa banyak jalan ya. Bahkan terlalu banyak jalan ya, terlalu banyak cara. Saya suka bilang terlalu banyak jalan ke Roma. Bukan banyak kali, terlalu banyak sehingga nggak jalan-jalan. Saking bingungnya cari jalan yang mana ya. Jadi caranya ya berpikir divergen. Divergen itu berpikir ke segala arah. Bisa dilihat dari, jadi gini, tadi dari kecepatannya berbeda, dari ukuran ya, dari ukuran nggak boleh berbeda. Tapi boleh nggak ada berpikir, misalnya kalau untuk ada namanya sesak ya kan, ada yang longgar. Nah, itu kalau kekeliruan berapa itu ya, bagusan yang sesak apa yang bagusan yang longgar? Nggak bagus semua. Ya itu buat berpikir ya, silakan. Sekarang yang ini enggak matematika
Ada nggak di sekarang peserta? Tadi Ada Bu, fisik, ada Bu Padmi ada. yang listrik ada. Yang matematika. Bu Matematika ada. Ya Pak siapa nih? Ada Bu Padmi, Bu. Bu Padmi. Silakan yang matematika. Matematika itu ilmu pasti ya. 4 tambah 4 sama dengan 8. Nama Bu Mela, Bu. Boleh nggak lain harga nilainya? Bukan 8. Bu Mela. Bu Mela. Boleh nggak? 4 sama 4 bukan 8. Tidak sama. Boleh jawab. Nggak boleh, Bu. Secara Kenapa, Bu? Boleh. Ya, matematika yang suka nggak boleh kreatif tuh katanya matematika. Iya Bu, matematika. Saya kan Bu. senang berpikir kreatif. Coba misalnya pertanyaannya 4 tambah 4, jawabannya berapa? 8. 8. Kalau ada siswa yang tidak menjawab 8, misalnya jawabannya 6 tambah 2, benar nggak? Boleh Bu. Boleh ya. Tips Bu. Jadi boleh 16 bagi 2, boleh. Akar 64 boleh. Jadi itu maksudnya harus Ibu harus ngomong kalau boleh gitu loh. Di matematika itu boleh berkreatif. Supaya mengajak siswa berpikir supaya nanti nggak jadi tukang, yang di industri nanti nggak jadi tukang, yang kebetulan terus nanti industrinya udah ada robot, itu tergantikan. Iya betul Bu. Jadi kreatif ya, pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan-pertanyaan yang menstimulus ya Bu ya. proses berpikir. Ya? Out of the box ya Bu. Iya, menstimulus siswa untuk berpikir. Berpikir kreatif. Karena perubahan itu pasti, yang pasti adalah perubahan. Sekarang kita ajarin ini, nggak ada itu bubut nanti, nggak ada pekerjaan yang nerima yang ahli bubut, nggak ada karena bubut udah robot. Nah misalnya keluarannya nggak ada yang nerima, nah gitu. Oh ada pindah nggak adanya di Afrika. Ya udah pergi ke Afrika. Boleh juga. Boleh sih kalau kreatif gitu ya. Ketika tidak ada pekerjaan di kita miliki kemampuannya, ya bolehlah ke luar negeri. Yang lebih rendah dari kita ya. Semua pakai robot. Kita pindah imigran. Oke. Jadi perlukan. Jadi tugas guru cuma bertanya, nyinggung-nyinggung gelitik-gelitik gitu ya. Gelitik-gelitik supaya berpikir. Jadi di pertanyaan awal sebelum membuat benda kerja, kalau di permesinan, kalau di matematika ada yang menjawab, itu boleh selingannya gitu ya, selingan tapi menggelitik, selingan lucu-lucunya orang teknik itu sebenarnya harusnya boleh membuat suatu out of the box gitu ya. Ya, saya share materinya sebenarnya saya ini dari buku, nama bukunya
problem based learning. Stop share dulu ya. Ini ada, oh kelihatan nggak? Problem based learning. How use? Maaf Bu, screen-nya nggak kelihatan. Adanya Google Nggak doang. kelihatan. Iya Bu. Iya, saya kirim aja. Stop share dulu aja. Saya kirim filenya ke itu ya, ke WA. Ke chat. Dokumen ke everyone. Dokumen, buku. Sudah saya kirim file tentang problem based learning, tapi how to use, nah, bagaimana itu terjemahan, jadi saya terjemahin, mudah-mudahan dari pakai Google Translate ya. Ada kayaknya kalau materi saya udah selesai, mungkin tanya jawab mengenai problem-problem ketika ngajar di kelas. Silakan. Udah kebaca belum di chat ada? Nah. Masih download, Bu? Ya, ada. Ada, Bu, udah ada, cuma belum di-download. Udah ada ya, silakan di-download. Itu how to use ya, bagaimana menggunakannya problem based learning. Untuk praktik ya, bukan teori. Jadi saya ngajarnya saya senang ngajar praktek. Tadi terutama yang untuk problem based learning teknik bertanya sebenarnya yang lebih penting. Pertanyaannya apa? Untuk apakah pertanyaan sesuai, konteksnya, isi. Konteks sama konten beda nggak? Konteks itu apa? Konten isi, kalau konteks, nah sekitar untuk siswanya cocok nggak, ya kan? Nah, siswa SMP pikirnya seperti apa? Tadi abstrak, konkret. Cara berpikir abstrak seperti apa? Oh yang materinya yang, tapi dari grup sebelah boleh di-share, bisa diminta ya Pak Lana. Itu juga bisa nanti minta di-share yang grup yang tadi Pak Riyadi ini tentang kompetensi kinerja, penilaian kinerja. Ada nilai benda kerjanya, cara menilai, mengobservasi. Oh ya, mengobservasi Pak Supya. Kalau Bapak ngajar apa? Oh, udah jam ini ya, jam 12. Udah azan. Ya, Bu. Bapak ngajar apa? PAI, Bu. Agama Islam. Pendidikan agama Islam. Iya, pendidikan agama Islam, keren-keren. Wah, Ya. hebat banget. Ya,
Saya rantau kan orang kurang, Banten, Pak. kurang jelas. Orang Banten agamanya Islamnya harusnya kuat ya. Iya. Kalau saya cari ini dulu bagian konsentrasi. Kebetulan ini juga kita udah ajan ya. Berhenti sebentar. Ajan di sana udah ajan belum? Belum Ibu. Suaranya kecil Bu yang diberi Bu. Iya. Kalau Suaranya kecil. pendidikan agama Islam itu di Banten itu harusnya udah apa ya, udah sampai tingkatan apa? Kalau ke siswanya itu banyak yang apa namanya, baca Al-Quran udah bagus ya, tinggal praktek apa sholatnya kali gitu ya, apa yang dia sama aja ya, sesuai dengan apa sekolah umum pada umumnya. Di sini ada mulok Bu, mulok BTQ Ya. namanya. Ada mulok BTQ baca tulis Al-Quran tambahan. Oh, muloknya itu Jadi, belajar baca Al-Quran. Iya, memang maksud saya. Udah azan. Iya. Pas aja. Iya, berbeda. Harus berbeda. Jadi kalau sama itu nggak benar, harus berbeda ya. Di Banten harus berbeda. Nggak boleh sama. Karena emang harusnya agamanya kuat. Amin, amin. Bagaimana? Sama bagaimana supaya apa namanya? Anak-anak ajak berpikir kreatif, tapi untuk ke anak-anak untuk yang di agama gimana berpikirnya, bukan berpikir kreatif ya, tapi berpikir tauhid. Iya. Ketuhanannya harus kuat karena banyak yang dari apa namanya? Dari luar mempengaruhi apa namanya, iman. Mungkin itu kekuatan. Jadi teknik bertanyanya ke siswa yang untuk di agama, kayaknya teknik bertanyanya gimana ya? Sedalam apa imannya terhadap Allah itu ya. Jadi jangan sampai kalau sholat cuman apa namanya, kalau gerakannya aja, hatinya harus ikut gitu, baca Quran juga hatinya harus ikut gitu ya. Jadi pertanyaannya seberapa cintakah? Gampang lah pertanyaan tentang cinta ya. Oke. Ini udah waktunya sholat juga. Saya cukupkan ya. Saya cukupkan aja. Apa sampai jam berapa sih harusnya? Jadwalnya Pak Lana sampai jam berapa? Sholat, waktunya sholat ya? Jam 12 Bu, kalau nggak salah ya panitia ya. Panitianya mana? Kalau nggak salah sampai jam 12 Bu, 1 jam setengah. Iya udah selesai, cukup ya. Hari ini cukup. Paling kita tanya jawab chatting aja ya, pakai WA. Iya, terima kasih. Kalau Ibu Ratu, Bantennya di mana? Apa partisipasinya pada semua. Ini siapa aja? Ya, Pak Lana, Pak AA, Pak Arif, Bu Atik, Bu Juleha. Christian Suris, Pak Dadi ada, Pak Kepala Sekolah,
Pak Dian, Pak Eko ada, Bu Juleha, nah, Pak Muhammad Samudra, Pak Riza, Bu Mai tadi ya, yang Mela Bu, guru MTK. Bu Riza, Bu. ini. Bu Riza Oh, tadi, Bu Bu. Reza, bukan Pak Reza, Bu Reza. Baik, Tiroh, ya, Bu Yuli. Ini Erin Septiana, Bapak? Apa Ibu? Ibu, Bu. Ibu Erin. Ibu. Oh, Ibu Erin. Ibu Erin. Oh iya, Ibu Erin. Oke. Kalau Ibu, Bantennya asli mana Ibu ya? Kalau boleh tahu. Menes. Oh, Ibu asli Menes. Menes. Nanti kalau pulang kampung mampir Bu ke sekolah Bu. Makasih undangannya. Tunggu Bu. Iya. Jadi saya itu memang nggak punya ini juga sih, nggak punya namanya. Kan jadi kakek saya tuh anak tunggal. Oh. Ayahnya juga anak tunggal katanya. Jadinya nggak jadi anak. Nah, terus kalau bapak saya 5 ya. Nah, saya juga punya anak sekarang 1 juga. Jadi ya anak saya di turunan banyak anak tuh jadi nggak punya saudara. Gennya gen tunggal, Bu. Iya, kurang kreatif. Iya, jadi nggak punya saudara. Boleh ya ke Banten. Makasih. Saudara Bu.